Yes. Come on. Come on, guys. Okay. Grab it. Oke, kembali lagi Mas, kita kupas satu-satu. Oke. Koperasi Sasuka Online punya produk yang namanya developer software, yang sepengetahuan saya di seluruh Indonesia hari ini belum ada yang berbadan hukum koperasi membuat bisnis memiliki produk develop software ya. Ini white label kan, apalagi white label ya. White label ya. White label. Karena kan white label ini kan misalnya kalau kliennya Kosutgama berarti kosutgama.com gitu Ya, kan. betul. Kalau yang lain itu kan dia mereknya Adri, berarti adri.com. Koperasi apa yang pakai adri.com. Iya. Gitu kan? Betul. Kalau kita nih keren ya, jadi white label. Jadi Ya, dia langsung sendiri. jadi dia soalnya dia yang punya nih koperasi software ini. Nah, iCore itu apa maksudnya? iCore ini dia sebagai rumah induknya ya. Rumah induknya. Jadi di situ sistem inti yang ditanamkan untuk satu koperasi. Oke. Yang mengatur semua kelembagaan, unit usaha, keanggotaan semua diatur di sana. Ya. Untuk mengintegrasikan semua unit usahanya. Berarti kalau orang pakai aplikasi ini wajib beli iCore-nya. Ya. Oh. Harus iCore dulu nih. Karena di sini frame-nya dulu nih. Betul. Ya. Induknya ya. Induknya. Jadi kayak rumahnya. Betul. Di dalam rumahnya ada kamar, Ya, ada dapur, apa gitu maksudnya. Nanti kalau misalnya butuh unit usaha kami nggak ada simpan pinjam, ya berarti nggak usah pakai simpan pinjam. Modul simpan pinjam tadi nggak perlu dipakai. Kita tanamkan di dalam. Jadi kita punyanya minimarketnya aja ditanam. Minimarket kita ternyata butuh e-commerce juga nih. Tambah lagi e-commerce-nya. Yeah. Jadi kita juga butuh melayani anggota nih dengan Android, dengan aplikasi. Bisa juga. Bahkan ada juga koperasi kita ada mitra koperasi kita yang sudah kolaborasi itu juga malah pakainya iPhone karena anggotanya banyak yang pakai iPhone. Jadi nggak iPhone semua ya. Iya, malah Androidnya nggak dipakai. Jadi gini. Jadi kalau koperasi mau koperasinya terintegrasi semua, berarti dia wajib iCore dulu nih. iCore dulu. Nah, baru dia setelah itu saya ini koperasinya simpan pinjam. Baru dia ambil paket ICP. Ya, dia pakai ICP. Ini simpan pinjam ya. Ya. Nah, simpan pinjam. Jadi semua anggota semua terdata semua dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ada semua. Ya. Kemudian sistem hutang pinjaman dan simpanannya. Jadi kalau tadi yang Bang Adi sampaikan bahwa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela itu masuknya di kelembagaan. Di iCore. Ya, dia bukan masuk di modul simpan pinjam. Oke, di modul simpan pinjam. Modul simpan pinjam itu adalah produk simpan pinjam. Produknya. Jadi kalau misalnya produk wisata simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan. Itu maksudnya produk masuk di ICP. Ya. Pinjaman pinjaman kendaraan itu. Ya. Jadi maksudnya di sana. Ya. Kita di simpanan sendiri ada tiga jenis simpanan ya. Apa aja tuh? Simpanannya yang pertama simpanan umum. Simpanan umum atau reguler ya biasalah dia simpan, kemudian ada jasanya. Kemudian ada simpanan rencana. Simpanan rencana. Jadi contoh kayak simpanan pendidikan tadi. Anak saya mau kuliah di mana, saya butuh dana sekian di 10-15 tahun ke depan, jadi saya harus rencanakan itu untuk nabung seperti itu. Jadi itu rencana. Atau misalnya juga simpanan wisata atau simpanan umroh misalnya, itu di simpanan rencana. Gitu. Dan yang ketiga adalah simpanan berjangka. Simpanan berjangka. Kayak deposito itu. Itu kalau itu ICP ya. Itu ICP. Yang satunya lagi pinjaman. Nah, kalau pinjaman ya sudah itu pinjaman rata-rata tinggal ngatur di jenis waktunya. 3 bulan, jasa, 6 bulan, jasa sebagai bunga berapa. Betul. Nah, ini biasanya kalau sana itu langsung ini nggak Mas? Ini kan kalau dulu kan koperasi kalau ngitung SHU itu kan harus pakai Excel berapa pinjaman. Ini bisa langsung real time kan? Gitu. Langsung real time. Misalnya saya minjam segini, Ya. Anggaplah 20 juta, ya kan? Ya.
kemudian bunga saya segini. Nah, nanti SAU-nya bisa, ini SAU udah dibagi langsung SAU-nya buat anggota lain nih, sehingga pendapatannya langsung anggota dapat SAU segini itu bisa. Bisa. Jadi langsung bisa terbaca ya. SAU ini kan sebenarnya dibagi dua ya. Oke. Jadi yang pertama adalah berdasarkan simpanan atau pinjaman transaksinya. Dan transaksi dari aplikasi. Jadi simpanan pinjaman ini kalau dia ada simpan pinjamnya. Simpanannya ini rata-rata kan dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya ya. Nah, kalau yang transaksi rata-rata ini yang paling malas orang buat. Ngitungnya paling malas banget karena dan itu terjadi, saya ketemu banyak banget koperasi yang alah, kalau untuk yang toko gak usah dihitung. Padahal salah satu koperasi yang besar di Jogja, itu anggotanya bisa belanja karena dia justru malah sering disuruh-suruh untuk ini ya, suruh belanja ya. Itu transaksi koperasi semua. Dia belanjakan ke koperasi. Bayangkan, dan dia pakai anggotanya dia. Kan keren banget. 60 jutaan. 60 jutaan satu bulan nih. Kalau dia nggak dapat SAU dari situ kan. Iya, berarti kan kasihan banget kalau dia nggak dihitung. Nah, jadi itu sangat memungkinkan dengan sistem ini gitu. Sistem ini bisa memungkinkan melihat berapa transaksi masing-masing anggota. Dari mana aja, mau dari aplikasi tercatat, dari tokonya bisa tercatat, dari pinjaman tercatat dan simpanannya juga tercatat. Jadi real time ya. Real time. Ya nanti kan tinggal menyesuaikan ya. Kalau nanti ternyata kerugian berarti nggak dapat. Ya, jadi nanti kan di akhir tahun nih. Di akhir tahun baru kita kan melihat berapa sih total masing-masing nih. Apakah nanti ternyata kita butuh ada biaya yang lain nih. Ini kita belum kurangin dengan untuk biaya RAT misalnya. Door price dan lain-lain. Ya itu tinggal nanti itu kebijakan pengurus lah. Tapi dari sisi sistem itu sudah memungkinkan. Dari core, kemudian dengan simpan pinjam kayak gitu tadi ya. Simpan pinjam, kemudian yang pos. Ya. Kalau pos kita keuangannya itu sudah mau produknya PPN mungkin kan. Jadi posnya sudah sampai ke keuangan ya? Keuangan, sampai keuangan, laporan keuangan. Nah, kalau sampai keuangan nih, karena saya ahli di retail ya. Ini kalau seandainya dia, ini pendapat saya ya, kalau dia nggak Vivo, itu kan susah sekali mas. Vivo kita. Oh Vivo? Kita Vivo. Dan kalau misalnya ada kehilangan, atau misalnya adjustment, nggak ada itu istilah adjustment, tuh nggak ada. Di sistem itu tuh nggak ada istilah adjustment. Kalau barangnya lebih, nggak ada itu tiba-tiba jadi disamain, nggak ada. Berarti harus ada kebijakan, karena harus diinput di pembelian ya. Lu harus beli dulu. Kayak gitu ya. Jadi kan secara akuntansi kan memang tidak mengakui barang lebih ya. Kalau barang kurang boleh karena langsung merugikan. Jadi rugi ya. Kalau barang lebih ini kan nggak ada pengakuan. Iya, nggak ada pengakuan. Pasti lu punya uang untuk beli itu kan, nggak, barangnya ada kok. Kalau selama ini kan server retail ini kan kalau barang lebih kan dimasukin lagi, dikoreksi stoknya. Padahal secara itu kan nggak seimbang sebenarnya secara akuntansi ya. Ya, dan Vivo-nya pada saat itu ada kendala seperti itu. Vivo kita mendeteksi bahwa ini ada stok yang perlu diperiksa. Biasanya itu produk yang mirip. Misalnya sama-sama keripik ya. Yang satu rasa keripik udang sama-sama keripik udang nih. Tapi yang satu rasa barbecue, yang satu rasa apa gitu. Nah, salah ngambil, sudah selesai lah. Apalagi nggak ada barcode-nya. Nah, sudah, itu berarti ini kan itu jadinya. Kalau softwarenya saya suka ini, berarti ini harus benar-benar clear loh mas di awal itu. Jadi benar-benar harus di awal itu pembelian lewat pembelian. Kalau jadi kan selama ini banyak software itu boleh tanam data, ini nggak jadi dia kan, pasti error kan. Bukan softwarenya error maksud saya, laporan jadi kacau kan. Karena dia harus disiplin sesuai dengan akuntansi. Nggak tahu ini tiba-tiba barangnya ada gitu. Tapi dari Vivo dari software sudah kasih tahu itu ada merah lah. Nah, tapi tetap bisa transaksi. Makanya jadi sebenarnya untuk koperasi butuh yang kayak gini mas. Kalau untuk yang toko-toko biasa, yang orang pribadi mungkin bagi dia nggak terlalu penting. Tapi kalau untuk lembaga
Ini harus penting banget karena harus clear pembeliannya berapa, terjadi kerugian berapa, barang sisa berapa, ini kan harus clear. Dan kelembagaan, ini bicara soal lembaga ya. Status dari barang konsinyasi. Nah, itu penting banget ternyata bagi lembaga. Jadi lembaga merasa bahwa kalau barang konsinyasi itu bukan barang mereka. Kenapa? Itu masuk ke pajak soalnya kan. Jadi karena barang konsinyasi itu kan bukan aset sebenarnya. Bukan aset. Jadi titipan. Jadi bukan punya. Jadi hanya ngambil keuntungan. Betul. Nah, banyak orang yang nggak tahu, akhirnya yang nggak tahu akhirnya dia bayar pajak tuh. Oh iya. Padahal bukan barang dia. Kok jadi barang banyak banget? Iya. Jadi di sistem ini kita di sistem ini sudah dipisahkan. Jadi dia nggak masuk aset ya. Jadi aset yang benar-benar aset real itu adalah punya kita. Konsinyasi terpisah. Keren gitu. Jadi yang pertama dia FIFO, yang kedua konsinyasi dipisahkan, ya kan. Perlakuan akuntansinya juga rigid ya. Kalau misalnya ada barang yang minus, ya perlakuannya berarti terjadi kerugian. Kalau ada barang plus, nah berarti harus ada kebijakan. Iya, kebijakannya gimana gitu. Harus ditelusuri sebenarnya. Kasus-kasusnya pasti berbeda. Harus ada penelusuran. Kenapa ini terjadi plus? Kan gitu. Harus ada jawaban di situ. Iya, betul sekali. Nah, selain itu juga sistem pos kita itu juga terhubung langsung ditanam kirisnya. Oh, kirisnya? Pembayaran melalui kiris. Oh, jadi kirisnya, kalau kiris selama ini orang kan kiris pakai kiris bank. Ya, pakai bank. Kalau ini di software kita sudah tanamkan kiris sendiri. Pakai kiris sendiri. Kita pakai fintech juga, memang yang sudah ada. Berarti sudah fintech ya? Ya. Banget ya, saya suka udah berhubungan dengan fintech. Ya, kita kolaborasi terus. Apa nih, kooperasi close loop apa open loop? Iya, makanya kita harus kolaborasi. Karena kooperasi kita nggak bisa. Belum bisa ya? Regulasi nggak bisa soalnya. Nah ini jadi PR kita nanti kita bahas ya. Ya, itu jadi mau tidak mau kita harus gandeng fintech untuk. Gandeng fintech. Untuk. Jadi artinya orang kiris straight langsung di software muter terus langsung kebayar gitu ya. Iya, kalau dia banyak sekali penipuan tentang kiris, Bang. Ya, benar. Pakainya yang sudah di situ di scan sudah masuk ya. Hanya di foto ulang. Orangnya udah pulang kan. Baru nggak masuk. Jadi kalau nggak hati-hati ngelihatnya, jadi kayak gitu. Betul. Nah, banyak yang sudah mengalami itu. Jadi kalau di sistem kita dia bayarnya langsung di layar ya. Kalau misalnya dia belum terapprove oleh BI, ya dia tidak akan lanjutkan ke print. Nggak akan lanjut ke print. Gitu. Yes. Come on guys. Okay. Grab it.